Oke lah, saudara baca Kolose 3. Kolose 3. Untuk menolong kita. Karena itu ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Saya baca satu konteks ini. Amin. Nah, di sini dikatakan kalau kamu sudah dibangkitkan bersama Kristus, ini sejak baptisan air. Haleluya. Dibangkitkan bersama Kristus kan pada waktu kita dibaptis, kita dikuburkan bersama Kristus, kemudian dibangkitkan bersama Kristus. Carilah perkara di atas, mulai dari kita lahir baru, dibaptiskan, selalu fokus sama Tuhan. Cari perkara di atas, yang mana Kristus ada. Duduk sebelah kanan Allah Bapa. Pikirkan selalu perkara di atas. Lagi-lagi, persembahkan hidup kita, tubuh kita, jiwa, roh, seluruh diri kita. Mengasihi Tuhan, bukan perkara yang di bumi. Kamu sudah mati, hidupmu tersembunyi. Hidup lama kita itu sudah mati. Jangan lagi kembali kepada kita yang di atas tahta. Sekarang Yesus yang di atas tahta. Hidupmu tersembunyi dalam Kristus. Hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup dalamku. Itu semua yang saya sampaikan kepada saudara adalah ayat demi ayat demi ayat. Haleluya. Ya. Lalu kita lihat di sini, kalau Kristus nanti menyatakan diri, kita pun dalam kemuliaannya. Amin, saudaraku. Tuhan mau kita kembali kepada kemuliaannya. Pada waktu Dia ciptakan kita kemuliaan, pada waktu berdosa kehilangan kemuliaan, Tuhan pulihkan kita dari kemuliaan yang semakin besar, semakin besar, semakin besar. Siapa melakukannya? Roh Kudus. Jadi kabar baik sekali saudaraku, pada waktu kita selamat, Tuhan berikan Roh Kudusnya dalam kita. Yesus ada dalam kita, dalam Roh Kudus ada dalam kita. Nah kalau Yesus sekarang, tubuh manusia Yesus, ada di sebelah kanan Bapa di sorga. Tapi Dia katakan, bergunalah aku naik ke sorga supaya aku mengirimkan penolong itu yang sama seperti aku untuk menolong kamu. Ya, buku Yohanes menerangkannya berkali-kali mengenai bagaimana Roh Kudus itu saudaraku menolong kita. Ya, tapi biarlah kita tahu bahwasanya hidup kita ini jadi terbelah dua. Satu, tunduk kepada Roh Kudus untuk hidup bagi Tuhan. Satu, tunduk pada kehendak daging untuk dipikat, diseret sampai kepada dosa. Saya dan saudara ini peperangan seumur hidup. Bukan hanya jiwa baru saja. Sampai kita dipanggil Tuhan. Tetap saja ada pencobaan-pencobaan yang akan mau memikat dan menyeret kita. Sehingga kalau kita setuju, ya pencobaan itu dibuahi menjadi dosa, dosa itu berkembang terus. Kalau tidak dibunuh, digugurkan saudaraku, ya dengan kuasa Roh Kudus, matikan itu semuanya, saudaraku dengan darah Yesus, dengan firman Tuhan, ya dengan iman yang teguh, dengan tindakan untuk bertobat sungguh-sungguh, saudaraku itu kan melahirkan dosa. Kalau Raja Daud pun saudaraku bisa kalah, enggaknya kita lebih hebat dari Raja Daud. Ya, semua hamba-hamba Tuhan yang dituliskan dalam Alkitab, ada semuanya, ada hal-hal yang membuat mereka itu bisa melanggar, dipikat, diseret itu. Itu dituliskan supaya kita belajar. Haleluya. Ya, Tuhan sangat baik saudaraku. Roma 8, kita baca lagi Roma 8. Sebenarnya mulai dari ayat 1 ya. Roma 6 kita bukan lagi hamba dosa, tapi sudah hamba kebenaran. Roma 7 bagaimana kita berjuang supaya kita mengerjakan apa yang kita mau karena Roh Kudus ada di dalam. Tetapi daging kita ini suka melakukan apa yang berlawanan dengan firman. Roma 8 saudara baca apa kepalanya? Hidup oleh roh. Ya, jadi di sini diterangkan hidup oleh roh. Paling tidak sampai ayat 17. Ya, sampai ayat terakhir ayat 39 kita lebih daripada orang yang menang. Haleluya. Dengan iman yang teguh. Haleluya saudaraku. Jadi Roma 8 hidup oleh roh. Saudara baca ya mulai dari ayat 1. Kita baca saja.
ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu kan mati. Tapi jika oleh roh kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, kita menderita sekarang ini bukan oleh karena dosa lagi, tapi menderita karena kita mau hidup benar. Haleluya. Dan kita lihat di sini, kita sudah anak dari Bapa Sorgawi. Ada roh Tuhan dalam kita yang bersaksi Aba Bapa. Dan sebagai anak, kita itu adalah, ya sebagai anak ya hidup sebagai anak Bapa lah. Ya bukan cuman warisan harta, ya warisan sifat pun turun sama kita. Jadi kita tuh harus memiliki seperti Tuhan Yesus. Makanya ada Roh Kudus taruhnya dalam kita. Supaya dengan Roh Kudus sama seperti Tuhan Yesus hidup menang di dunia ini, melayani menang, kita pun bisa menang. Dengan roh kamu matikan semua kehendak daging. Tuhan Yesus gak pernah berdosa selama di dunia ini. Ya, Roh Kudus turun sama dia dikandung dari Roh Kudus, dan kemudian Roh Kudus turun pada waktu baptisan, kemudian dia sesudah keluar dari padang belantara dia mempermaklumkan, ya, mendeklarasikan roh Tuhan ada padaku, mengurapi aku, ya, untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin, membebaskan tawanan dan melepaskan orang-orang yang terikat dan seterusnya. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, kita juga diberikan Tuhan roh itu supaya kita bisa menang terhadap dosa. Di sini dikatakan tadi, saudaraku, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, ayat 13 berkata, dengan roh kamu mematikan semua kehendak daging itu. Jadi ada kuasa dalam kita. Bagian kita kepada siapa kita tunduk? Kalau kita tunduk kepada Roh Kudus, peka dengar suaranya, patuh kepadanya, menyangkal diri untuk hidup dalam jalan-jalan yang ditunjukkannya, maka kita seperti Tuhan Yesus. Ya, kita itu orang yang lebih dari orang yang menang. Tuhan memberikan kepada kita kehidupan kekal yang tambah hari, 2 Korintus 3:18 berkata, tambah masuk dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Mengapa? Karena semua zoe, semua karakter kehidupan, Yohanes 15, ya, carang melekat kepada batang itu, kita dekat dengan Tuhan, melekat kita sama Dia. Bertambah hari zatnya bertambah banyak, kasihnya bertambah banyak, ya.
hikmatnya bertambah banyak, kuasanya bertambah, maka akan kelihatan buah Roh Kudus itu, buah dari kehidupan yang kudus itu bertambah-tambah seperti Yesus ada dalam kita. Nah, hal inilah yang dikehendaki Tuhan dari kita.